Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Jadi, kita akan membahas tentang bagaimana pertama kali kita memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian berakhir dengan mengeluarkannya dalam bentuk feses. Tunggu terus ya videonya dan simak. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dihancurkan oleh gigi, air liur, dan lidah, lalu makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Apa sih kerongkongan? Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut di bagian kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung memiliki 3 enzim. Yang pertama, pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil yang siap untuk diserap oleh tubuh. Sedangkan enzim renin merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. Fungsi enzim renin adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian, makanan dicerna ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum berguna untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Usus kosong atau jejunum berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Kemudian, usus penyerapan berfungsi untuk tempat penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang bernama Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Kemudian, proses pembusukan makanan inilah yang akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim respon ke otak yang menimbulkan merasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.